Ngadongeng Film mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua karena channel ini sudah monetisasi oleh pihak YouTube dan Ngadongeng Film akan selalu memberikan cerita yang membuat kalian betah di rumah. Film yang akan kita bikin cerita alur filmnya berjudul The Champion of Novelist, ya mungkin kita ngebahas bukan di dunia icip-icip saja ya guys. Film ini menceritakan seorang penulis novel yang bernama Jay, ia memiliki istri yang bernama Kiki. Kehidupan mereka jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Jay di buku novelnya. Karena tak tahan dengan kenyataan hidup, sang istri mempunyai rencana untuk melenyapkan suaminya dengan menghadirkan wanita lain sebagai penggoda suaminya. Gimana alur cerita filmnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya Tralala Trilili. Film pun dimulai dengan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Jay, ia seorang penulis novel yang terkenal di kota itu. Kehidupan Jay jauh berbeda dengan apa yang ia tulis di buku novelnya. Sang istri hanya berdiam diri di rumah dan ia tidak memiliki kegiatan selain bermain handphone. Suatu hari orang agensi apartemen menelpon Jay dan ia mengatakan kalau seseorang tertarik untuk menyewa apartemennya. Jay pun memutuskan untuk bertemu dengan orang agensi dan yang berminat untuk menyewa apartemennya. Ternyata orang tersebut seorang wanita yang bernama Elaine yang berasal dari Jepang. Entah sengaja atau tidak, Elaine meninggalkan barang propertinya di apartemen itu. Melihat propertinya milik si Elaine yang tertinggal, si Jay berimajinasi kalau Elaine menggunakannya dan menari di depannya. Saat yang bersamaan orang agensi menelpon si Jay dan ia mengatakan kalau Elaine hanya bisa membayar uang $30.000. Tentu harga itu tak sebanding dengan harga yang ia tawarkan. Elaine pun mencoba mengatakan dan merayu dirinya kalau ia meninggalkan barang properti miliknya di apartemen. Tetapi tak apa, Jay memberikan harga spesial buat Elaine daripada apartemen miliknya kosong. Ketika Elaine berenang, Jay ikut nyebur dengan alasan ia ingin mengenal sosok Elaine lebih jauh. Jay pun sadar kalau dirinya tertarik dengan kemolekan tubuh Elaine yang aduhai bikin gak tahan. Suatu malam saat Jay melihat video Elaine yang lagi berenang, tiba-tiba ada stocking yang jatuh. Tak sempat menyimpan stocking tersebut, Kiki memanggilnya karena kalut ia memasukkan stocking tersebut ke termos air panas. Tak lama kemudian Jay mendapatkan notifikasi di rekeningnya kalau ia mendapatkan transferan sebesar $15.000. Tentu itu kurang dari harga yang sudah didiskon. Jay pun langsung menghubungi Elaine, ia mengatakan kepada Jay sisa uangnya akan dibayar dengan uang cash dan ia meminta tolong untuk diambilkan stocking miliknya yang terjatuh. Jay pun langsung membuat alasan kepada Kiki untuk bisa bertemu dengan Elaine. Tentu kedatangan Jay disambut oleh Elaine dengan pakaian tembus pandang. Sempat terjadi nego harga sisa pembayaran uang sewa dan akhirnya Elaine membayarnya dengan Jay bisa mengicip-icip tubuhnya tanpa mikir lagi. Jay langsung berubah menjadi joki liar. Sejak saat itu Jay dan Elaine sering berkuda liar saat Kiki tidak berada di rumah. Suatu malam Jay memutuskan untuk bertemu dengan temannya di sebuah kedai teh. Temannya sudah mengetahui sifat Kiki istrinya Jay dan mereka selalu mengingat kejadian di klub malam yang saat itu Kiki membuat keributan dan Jay harus mengganti kerusakan di tempat tersebut. Tiba-tiba Jay mendapatkan pesan dari Elaine dan ia berjanji untuk bertemu di apartemen. Sudah pasti mereka akan berpacu kuda. Namun Elaine pintar, ia membuat perjanjian kepada Jay kalau dirinya hanya membayar $15.000 per bulan dan sisanya akan dibayar dengan icip-icip. Tentunya Jay tidak keberatan dengan perjanjian itu, yang penting ia bisa icip-icip. Pagi harinya ia tersadar kalau ia tertidur di apartemen Elaine. Bergegas ia pulang, untung Kiki baru bangun dan ia mengatakan kalau semalam dirinya mabuk berat dan tertidur di kursi. Melihat kelakuan Jay yang berubah, Kiki selalu mengikuti kemana perginya Jay. Jay merasa tak betah ia selalu diikuti oleh istrinya dan ia tidak bisa bertemu dengan Elaine dan berpacu dengannya. Jay pun mempunyai sebuah rencana untuk memberikan istri berlibur ke Korea bersama kakaknya. Dengan itu ia bisa bersama Elaine selama 1 minggu full bericip-icip meski anaknya tetap tinggal bersama Jay. Seminggu berlalu sangatlah cepat, Kiki pun telah kembali bersama Jay. Di sisi lain ia bisa bahagia dengan kedatangan istrinya, tetapi ia tidak bisa bebas bertemu dengan Elaine yang dimana sekarang Elaine meminta bayaran setiap Jay meminta jatah padanya. Justru sekarang keadaan semakin terbalik dan Jay terjebak oleh nafsu icip-icipnya bersama Elaine dan istrinya selalu menolaknya kalau ia ingin berpacu bersamanya. Ketika mereka bertiga bertemu di lift, Elaine berani menggoda Jay, untung istrinya tidak mengetahuinya.
Saat itu Elaine telah berubah dan ia berani menculik anaknya Jay yang habis pulang sekolah dan membawanya ke taman. Di saat itu juga Elaine meminta uang yang jauh lebih besar dan ia akan mengancam Jay kalau ia tidak memberikan uang itu karena tidak ingin berdebat. Jay pun mengiyakan saja permintaan si Elaine. Bisa ditebak hari berganti hari Jay semakin bingung dengan keadaannya. Ia selalu mendapatkan teror dalam hidupnya. Bahkan suatu hari Elaine meminta bayaran sampai 10 juta dolar pada dirinya. Ternyata Elaine merekam semua adegan icip-icip bersama Jay dan ia mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Jay tidak memberikannya uang dan ia memberikan waktu 5 hari untuk Jay memberikan uang tersebut. Dalam keadaan bingung ia menemui temannya dan Jay mengatakan kalau dirinya dalam kesulitan dan ia menceritakan semuanya pada temannya itu. Tetapi temannya tidak bisa membantunya karena sangat sulit untuk memecahkan urusan Jay apalagi menyangkut urusan rumah tangga Jay dan Kiki. Suatu hari Elaine mengirim pesan dan ia mengatakan kalau besok adalah hari terakhirnya untuk mendapatkan uang dari Jay. Suatu malam kejadian tak terduga terjadi kalau Elaine telah meninggal loncat dari apartemen. Polisi pun dengan cepat langsung mengusut kematian Elaine. Kiki yang merasa drop akan meninggalnya Elaine memilih untuk tinggal sementara bersama keluarganya. Polisi pun mulai memanggil Jay dan menginterogasi atas kematian Elaine. Di sini polisi menanyakan mengapa ia memberikan harga sewa yang cukup murah kepada Elaine. Tak hanya di situ saja polisi mendapatkan surat perjanjian sewa apartemen yang terjatuh dan polisi mengambil CCTV di lift saat Elaine menggoda Jay. Saat itu juga ia menceritakan kepada polisi kalau ia mempunyai hubungan sesuatu dengan Elaine dan ia pun selama ini diperas oleh Elaine dengan nominal yang cukup besar. Dengan dasar itu juga ia membunuh Elaine dengan mendorong dari lantai atas apartemen. Ternyata saat polisi melakukan investigasi pada sebuah video dan mengetahui Jay kalau selama ini selalu taat pada peraturan pemerintah dan menurut salah satu polisi kalau wajah Jay menyembunyikan suatu kebohongan dan ia tidak yakin kalau Jay adalah pelakunya. Polisi melanjutkan investigasi ke apartemen milik Jay dan di sana polisi mendapatkan fakta baru kalau selama ini istrinya telah mengetahui kalau Jay berselingkuh. Kiki pun pernah mencoba meloncat dari apartemennya karena ia tidak tahan atas kelakuan suaminya dan ia sering menyiksa anaknya sebagai pelampiasannya. Saat itu polisi menginterogasi Kiki dengan tenangnya ia menjawab semua pertanyaan polisi dan ia juga bisa meyakinkan kalau dirinya tidak ada hubungan dengan meninggalnya Elaine. Karena tidak ada bukti yang kuat akhirnya mereka berdua dibebaskan. Tetapi polisi terus mengikuti gerak-gerik mereka berdua. Pada suatu hari Kiki memberikan Jay minuman ternyata air itu sudah dicampur oleh obat penenang dan Jay tak sadarkan diri. Kiki pun membawa Jay ke suatu tempat dan ia disiksa oleh istrinya sendiri secara sadis. Kiki juga berencana akan membunuh suaminya sendiri di atas pemotongan kayu. Saat yang bersamaan polisi yang telah mengikuti mereka berdua berhasil menyelamatkan Jay dari pembunuhan, polisi pun akhirnya bisa mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik kematian Elaine. Ternyata dalang sebenarnya adalah Jay sendiri dan dibantu oleh temannya, karena bukti yang kuat mengarahkan Kiki sebagai pelaku utama dan istrinya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di akhir cerita Jay pindah ke apartemen yang baru untuk memulai kehidupan yang baru sebagai pemeran kebohongan di kehidupan dan ia pun bisa bebas hidup sebagai psikopat yang berbahaya.